المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah Majelis Taklim Masjid Jami At-Taufik yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita hormati guru kita Muhtaram Ustaz Kiai Haji Ardaman Kusuma serta para imam, para ustaz, dua DKM Masjid Jami At-Taufik beserta jajarannya. Pertama-tama, pada sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan satu nikmat iman Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu kembali di acara Majelis Taklim Masjid Jami At-Taufik yang setiap malam Senin kita adakan rutin setiap malam Senin. Mudah-mudahan kita selawat dan salam pada sama-sama kita sanjungkan kepada jiwa kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selalu pengikut setianya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian, sebelum kajian ini kita mulai, terlebih dahulu akan sampaikan ada satu pengumuman yang datang dari keluarga almarhum Bapak Jilani, yang mana pada malam hari ini pada sholat isya kita semua dihadapkan untuk hadir di tempat kediaman beliau acara 15 hari wafatnya almarhum Bapak Jilani. Begitu kami dapat amanah dari putra beliau Bapak Rojali agar semua dapat hadir pada sholat isya. Adapun acaranya sangat singkat, bacaan surat Yasin, arwah dan tahlil dengan doa dan ramah tamah. Itu saja pengumuman dari kami yang boleh sampaikan. Baiklah, Bapak sekalian, sebelum itu pada sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah ini apa yang kita lihatkan di rumah duduk di masjid ini dapat ibadah pahala ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa lakum bisolihah bila Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina ilahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa 'alim wa 'alim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika 'ala sayyidi ibadika wa asrafi ibadika asadi wa rabbi wal 'adam wal imam at-tayyib wal haram وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إنه شرفيا إنه شرفيا إنه شرفيا ربي كرمه وتقديما ورفعه ومحابة بالله وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الحسن والحسين
وأنبكية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين بضرب ومن آدم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحكيم الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منتهي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. له حبيب الله حجته ومسند القدر والعرفان والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتح إلى روح سيدنا محمد الشفيع ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إن الله يعلي درجاته وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبته ويتوفنا على ملتهم ويسرنا في جمراتهم ثم إلى روح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا له أن الله يتغشاهم برحمته والمغفرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد من الشر غير المغضوب. Pelajaran kita pada malam hari ini membahas kitab As-Shalihin. Halaman 170. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala wa ta'ala wa yawmihi amin. Qala Allah ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wa in tadhakkara al-'abdu min al-masaibi wal balaya ma wa'ada Allahu 'alaiha min ad-darajati wal hasanati wal kafarati lis sayyi'at فذلك حسن وهو أنفع لعامة المسلمين وأقرب إلى أفهامهم أن النظر إلى العلم الأزلي والقضاء والقدر السابق يفترق إلى فطنة وبصيرة يخلو عنها كثير من الناس بخلاف الوعد الأخروي.
Alhamdulillah. Alhamdulillahil alimil halim al-ghaffaril azimil qahhar alladzi la takhfa ma'rifatuhu 'ala man najah fi bada'i mamlakatihi bi'ainil i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan bi syihadil iqrar. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ketua DKM Masjid Jami At-Taufiq Bapak Haji Mursyidin beserta seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati. Akhinal kiram Al-Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, mudah-mudahan senantiasa Allah jaga kesehatan. Bapak Ustaz Faris, Bapak Ustaz Jayadi, Bapak Ustaz Syadi, para tokoh, para sesepuh, para asatidz yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, para bapak ibu. Syukur alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat Allah yang masih kita rasakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikannya kepada kita. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya, terutama adalah untuk mencari bekal buat kehidupan kita setelah kehidupan yang kita jalani ini. Shalawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti akan mendapat syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Telah sampailah kita kepada pengkajian puncak ya, tentang qada dan qadar, tentang takdir. Hari ini bagaimana caranya agar kita menerima takdir itu dengan ridho, menerima takdir itu dengan ikhlas, menerima takdir itu dengan rela. Seperti yang kita saksikan di TV, sebuah pesantren itu runtuh, di mana mereka kalau kita kaji, orang tuanya semua menerima dengan ridho, dengan ikhlas, dengan rela, walaupun dia tidak sempat melihat bagaimana keadaan anaknya. Karena memang keimanan dan keyakinan mereka udah tinggi, udah kuat, udah mantap, sehingga mereka udah tidak lagi memperdulikan kenapa jadi begini. Karena semua itu kehendak, qada dan qadar, takdir. Keyakinan mereka tidak ada satu daun pun yang jatuh dari pohon
kalau bukan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula nyawa, daun saja kalau Allah enggak kehendaki, enggak terjadi. Itulah sebabnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, kalau para ulama yang lain mengatakan bahwa takwa itu imtisalul ma'murati wajtinabul manhiyati. Dua. Takwa adalah imtisalul ma'murati wajtinabul manhiyati. Melaksanakan perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan menjauhkan larangannya dengan penuh kesabaran. Tapi Imam Ghazali menambah, Syekh Abdul Qadir Jailani, kata beliau, la budda likulli mu'minin fi kulli ahwali min salasati asya'a. Syekh Abdul Qadir Jailani menambahkan satu. Jadi bukan hanya imtisalul ma'murati wajtinabul manhiyati, tapi beliau menambahkan amrun yamtasiluhu, nahyun yajtanibuhu, qadrun wa yardo bih. Nah, itu tambahan beliau, qadrun wa yardo bih. La budak, kata beliau, tidak boleh, tidak mesti, harus likulli mu'minin, bagi seorang mukmin itu yang mengaku dirinya sebagai orang yang beriman, fi kulli ahwali, dalam segala tindakannya, dalam segala perbuatannya, min salasati asya'a, harus memenuhi 3 perkara kalau dia ingin selamat dunia akhirat. Apa kata beliau? Amrun yamtasiluhu. Pertama, kerjakan apa yang Allah perintah. Yang kedua, nahyun yajtanibuhu, jauhkan apa yang Allah larang. Nah, yang ketiga, qadrun wa yardo. Qadrun wa yardo. Kepada takdir Allah. Takdir Allah itu apa yang terjadi pada diri kita, baik yang baik maupun yang buruk, wa yardo, harus redo, harus ikhlas, harus menerima. Kalau masih gerutu, masih ganjel, apalagi sampai meratap, itu seakan-akan belum menerima bahwa itu adalah ketentuan Allah, bahwa itu adalah keputusan Allah, bahwa itu adalah takdir Allah. Seakan belum menerima. Maka kalau ingin selamat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, itu harus qadrun wa yardo, menerima apa yang telah Allah tentukan. Maka di sini dijelaskan di dalam kitab ini harus kita yakini supaya kita bisa menerima, bisa dengan senang hati, dengan redo, dengan ikhlas bahwa itu adalah keputusan dari Allah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 32. Ini harus kita renungkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Kalau kita renungin, kita nanti bisa menerima dengan yakin, bisa menerima dengan redo, bisa menerima dengan ikhlas. Bahwa ini kan Allah yang ngasih tahu, Allah ngabarin kepada kita. Ma asaba min musibatin fil ardi,
wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kata Allah, ma asoba min musibah, tidak ada suatu kejadian, suatu musibah, suatu bencana, suatu malapetaka, atau suatu kejadian tidak akan terjadi fil ardi wala fi anfusikum, baik itu kejadiannya di bumi atau kejadiannya fi anfusikum, di dalam diri kita, di dalam diri kamu, kata Allah. Jadi yang di bumi bencana alam, banjir, longsor, ya, gempa, tsunami. Ya. Dalam diri kita penyakit, kecelakaan, kebakaran, dan sebagainya. Itu semua tidak akan terjadi, kata Allah. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Musibah itu tidak akan pernah terjadi baik di bumi ataupun pada dirimu sendiri illa fi kitabim min qabl an nabra'aha, illa kecuali fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali itu fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali memang udah kutulis di dalam kitabku di Lauhil Mahfuz jauh sebelum kejadian itu terjadi. Sebelum kejadian itu terjadi, Allah udah tulis tuh yang bakal terjadi apa saja. Allah udah tentuin. Jadi semua yang terjadi itu adalah atas kudroh irodah, atas kehendak, keinginan, rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sadar itu semua illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali yang udah Allah tulis, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'aha, jauh sebelum kejadian itu terjadi. Ya, itu ketentuan dari Allah. Kalau kita tahu seperti itu, likaila ta'sau ala ma fat. Likaila ta'sau ala ma fat. Tujuannya ke situ. Likaila ta'sau ala ma fat. Agar kita tidak terlalu sedih, agar kita tidak terlalu frustasi, agar kita tidak terlalu putus asa. Karena memang itu kehendak Allah. Kalau udah kehendak Allah, mau ngapain lagi kita? Siapa yang bisa merubah kehendak Allah? Udah kehendak Dia lah. Kita punya anak, sayang banget anak kita. Tahu-tahu Allah ambil, ya kehendak Dia lah, kita mau ngapain? Kita sayang banget, ya Allah Pak, anak saya satu-satunya Pak. Boleh saya usaha ke sono kemari kasih. Ngapa dia? Lah kan yang memberikan Dia.
Yang punya kan dia, cuman kita cuma titipan. Sekarang dia mau ambil, lah terserah dia kan. Itu begitu maksudnya tuh, supaya jangan terlalu sedih. Kalau sekedar sedih nggak apa-apa. Jangan terlalu putus asa. Sampai seakan-akan ya Allah nggak sayang sama dia. Akhirnya kan timbulnya suudzon. Jadi saya punya temen di gang apa sih depan Yemik. Kamu punya anak atu-atunya, anaknya itu pantaran anak saya dulu. Satu-satunya punya anak. Pas ulang tahun lagi. Ulang tahun. Ya memang udah ketentuan dari Allah. Minta pakaian boneka semua warnanya kuning maunya kuning. Ya ibunya ya dibeliin semua. Kuning, nggak tahu. Pas di hari ulang tahunnya itulah kehendak Allah. Dia ambil. Akhirnya sedih dia. Kelewatan sampai nggak mau kerja. Sebulan nggak mau kerja. Akhirnya saya dipanggil. Saya bawa kitabnya. Ada kitabnya yang kemarin Paris baca. Itu salah satunya adalah kisah itu. Kisahnya kisah seorang ibu yang punya anak meninggal belum balik. Ada orang kalau saya terangin itu takdir Allah, itu kehendak Allah, itu memang sudah keputusannya ibu harus menerima sadar. Enggak, dia masih gelap aja. Masih gelap. Karena memang itu anak kesayangan masih gelap aja. Akhirnya nih ibu, ini saya baca ada sekarang. Kalau ibu enggak apa. Nih, nanti kalau ibu menerima anak ibu ini meninggal, ini kan titipan Allah. Ini kan pemberian Allah. Ibu terima dengan redo, dengan ikhlas. Sebagai takdir dari Allah, maka anak ini Bu, ini anak yang meninggal nih, yang baru sebulan tuh meninggal. Itu dia Bu, tidak mau masuk surga kalau tidak bersama orang tuanya. Nih kitabnya, nih saya baca. Jika Allah memerintahkan malaikat untuk memasukkan anak-anak yang meninggal belum balik itu, anak-anak semua menjawab, saya tidak mau masuk ke surga kalau tidak bersama orang tua kami. Tapi orang tua yang benar loh, orang tua yang agak benar mah. Anaknya dibuang di got. Dibuang kardus mah ya kagak gitu mah. Ini mah sama orang tuanya bener ini mah orang tuanya bener. Itu kata anak, saya tidak akan mau masuk ke dalam surga sebelum bersama orang tua saya. Masya Allah. Jadi Pak, nah baru dia sadar tuh. Jadi nanti saya ketemu sama anak saya. Ini bukunya Bu. Kalau ibu ikhlas, ibu redo atas kehendak takdir Allah ini dia sedang menunggu ibu untuk masuk dalam surganya. Tapi kalau ibu nggak ikhlas, nggak redo, memang ini anak kamu siapa yang ngasih? Ibu kan mintanya sama Allah kan, ya Allah kasih kan. Sekarang kan Allah ambil lagi karena Allah sayang sama dia. Juga sayang sama ibu karena nanti sebab wasilah dia ibu bisa masuk surga dengan doa dia menanti. Jadi nanti ketemu insya Allah kalau ibu ikhlas baru dah ya mulai apa terbuka gitu. Jadi memang manusia itu perlu
pencerahan. Kayak kita juga kan seakan-akan belum menerima. Nah di sini Allah jelasin nih, bagaimana kagak mau menerima kamu, kata Allah. Itu kan semua yang terjadi adalah atas kehendakku. Bahkan tidak akan terjadi suatu bencana, musibah, malapetaka, baik di bumi maupun pada dirimu, kecuali telah aku tulis di Lauhil Mahfuz jauh sebelum kejadian itu terjadi. Kita oh iya, kalau gitu iya ya kehendak Allah lah. Nah sekedar kecewa, sekedar sedih, sekedar berduka, nggak apa-apa. Itu manusiawi. Yang nggak boleh itu meratap. Ya. Meratap itu nangis sambil ngesod ya. Apa namanya itu? Ya guling-guling, ngesod, ngoser ya. Sambil nyakar nih, rambut semua ungkad-ungkadan. Lu tega banget, gua ditinggal, ntar gua masalah. Jadi seakan-akan dia nggak menerima, itu yang nggak boleh. Jadi sekedar sedih, sekedar duka cita, sekedar menangis, itu Allah memaafkan itu karena memang dia tahu itulah sifat manusiawi wajar. Ya. Nah itu. Jadi kalau kita sadar bahwa ini semua adalah atas kehendak Allah, likaila ta'sau ala ma fatakum. Jadi kalau sesuatu yang hilang dari kita, sesuatu yang lenyap dari kita, ya memang ini ketentuan Allah, memang ini kehendak Allah. Ya kayak kita keluarga gitu. Saya aja tuh sama istri juga di rumah. Nah ini ngomong nanti siapa duluan, gua duluan apa lu duluan? Saya bilang kita nggak mesti siapa yang duluan. Yang penting kita punya persiapan. Kalau seandainya lu duluan, persiapan lu banyak, gua senang. Ya karena lu nanti kan kuburannya menjadi raudhah min riyadil jannah. Atau gua duluan. Tapi gue punya persiapan yang banyak, maka lu juga nanti nggak terlalu sedih. Lah kan nanti gue di sono senang. Pak, nih saya kasih tahu. Tapi ini rahasia. Itu kalau kita meninggal, nanti kuburan kita menjadi raudhah min riyadil jannah, itu justru kita lebih senang di kuburan daripada di dunia ini. Lah kan kalau raudhah min riyadil jannah, Masya Allah, diluasin, diterangin, pakaian kita diganti dengan sutra yang halus, kuburan kita menjadi taman surga, hawa surga masuk, Masya Allah. Waduh, kalau tahu begini mah dari dulu gua mati. Enak. Belum ngerasain ya? Ya coba dah duluan. Bener Pak, Masya Allah. Lebih enak di sono. Makanya kata Nabi, yastarihu. Ya. Sedang istirahat. Dunia mah capek, ini kita capek. Capek kan? Jadi kalau begitu nanti kita kalau ada salah satu dari anggota kita yang tiada, yang penting bekal buat di alam kubur. Maka sering saya bilang sama jamaah saya, buat istanamu sebelum kau memasukinya.
Jadikan kuburanmu itu sebagai istana. Karena itu tempat kita pulang setelah dari alam dunia ini. Jadikan istana. Bagaimana cara menjadikan istana itu? Rasulullah bilang 4. Man aroda ayanju min azabil qabri ayulazima bi arba'ati asya. As-shalah wa shadaqah wa tilawatil Qur'an wa qasrut tasbih. Ya, wa qasrut. As-shalah. Jadi kalau kita ingin buat istana di kuburan kita menjadi istana. Pertama kata Rasulullah, as-shalah, sembahyang. Yang kalau bisa tepat waktu, berjamaah, ikhlas. Jangan tinggal. Kata Rasulullah, muhafadzah bisolawatil kham. Pelihara, jaga sholat 5 waktu. Tuh. Yang kedua, wassadaqah, sedekah. Punya duit, jangan pelit. Ya, girangin orang itu besar pahalanya. Yang ketiga, tilawatul Quran, baca Quran. Ya. Walaupun cuma sejuz baca, walaupun cuma seain baca. Kalau bisa makruhkan mata kita sehari enggak lihat Quran. Lah HP seharian berapa kali? Ya. Seharian bisa 10 kali kita ngeliat HP. Lah Quran sekali juga kagak lah, kan kebangetan. Kecewa itu. Allah menurunkan Quran, kecewa lah, ternyata hambaku banyakkan lihat HP daripada kitab suciku yang kuturunkan. Yang keempat, kasrut tasbih, banyak zikir. Itu doang, cuma 4. Sholat, sedekah, baca Quran, zikir. Zikir kan kapan aja, duduk, berbaring, berlari, berjalan, naik motor, mobil, kereta, kapal, pesawat, sambil zikir, kan boleh. Baca Quran juga kan, yang hafal kita baca. Sedekah, sholat, oh itu 4 tuh kata Nabi. Kalau ini kamu kerjakan dengan istiqomah, maka kuburanmu menjadi istana. Jadikanlah ya istana sebelum kita memasukinya. Ya, begitu kita masuk udah enak, waduh, lega. Wala tafrahu bima atakumullah. Dan jangan pula terlalu bangga kalau kita dikasih keselamatan. Misalnya orang lain dapat musibah, kita kagak. Wah, kita girang, bahagia. Boleh, tapi jangan terlalu. Ini maksudnya, kalau dapat musibah, jangan terlalu sedih. Kalau mendapat keuntungan juga jangan terlalu girang, sehingga menimbulkan kesombongan. Ya, sedang-sedang aja. Kan musibah ujian, kebahagiaan juga ujian. Hidup ini kan semuanya ujian. Jadi tinggal kita bagaimana menerima ketentuan Allah itu, takdir baik atau takdir buruk. Maka dari 2 ayat ini, surat Al-Hadid ayat 22 dan 23, ya. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kita bisa menerima dengan penuh keikhlasan. Kalau mendapat musibah, kita harus redo. Kalau mendapat keselamatan, kita harus bersyukur. Mudah-mudahan dengan sikap redo dan syukur ini,
kita mendapat pahala dan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفقنا يا كريم وفقنا يا كريم وفقنا يا كريم برحمتك ارحمنا ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا يا ارحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحه وبشر الفاتحه وبركه الفاتحه وكرم الفاتحه يا ضرب الهم يا كاشف الهم يا من يغفر ويرحم اغفر لنا وارحمنا وأنتنا واعف عنا نوّر سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.